Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Iin Retnasari dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah kalian mengenal pengertian dan unsur-unsur teks berita, maka pada materi kali ini kalian akan mempelajari secara terperinci mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Setelah mempelajari materi ini, saya harap kalian mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang kalian dengar dan kalian baca. Perhatikan kembali teks berita yang telah kalian simak atau baca dari sumber lain. Berdasarkan struktur atau susunan teks tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi penting dan informasi yang tidak penting. Pada informasi penting, disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adik simbah, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam pertanyaan itu lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Berita itu bisa variatif, misalnya ada yang didahului dengan penyajian apa, ada pula yang didahului dengan kapan. Pertanyaan bagaimana biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Yang kedua, informasi yang kurang penting. Disebut pula uraian atau ekor berita. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Perhatikan berita letusan Gunung Slamet serta informasi tentang letusan. Bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul berita. Nah, itu tadi merupakan struktur berita. Yang terdapat dua, yaitu informasi penting dan informasi yang tidak penting. Dengan struktur penyajian semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Berikut ini merupakan pola piramida terbalik. Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Pada piramida terbalik, di bagian kepala berita terdapat pertanyaan apa, kapan, di mana, dan siapa. Sedangkan pada tubuh berita terdapat pertanyaan bagaimana dan mengapa. Selanjutnya pada ekor berita, bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya dan tidak memiliki pertanyaan seperti kepala berita dan tubuh berita. Itu tadi merupakan materi struktur berita. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Pada kaidah-kaidah kebahasaan teks berita, terdapat 6 poin.
yaitu bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, dan kronologis, keterangan waktu, kata kerja mental. Saya akan membahasnya satu persatu mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama ada penggunaan bahasa baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Kedua, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pertanyaan-pertanyaan oleh narasumber berita. Contohnya saja, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Paparnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Selanjutnya keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya saja, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa memilukan ini. Maka di contoh tersebut menggunakan kata-kata memikirkan. Selanjutnya yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, sekitar pukul 12:45 WIB, langit Maridan tampak mendung. Maka contoh di sini menggunakan keterangan waktu dan tempat. Pada waktu ditunjukkan pukul 12:45 WIB, sedangkan kata tempat di sini tunjukkan kata Maridan. Dan yang terakhir yaitu keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penyebelahan. Seperti kata-kata di sini menggunakan kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya saja, sekitar pukul 12:45 WIB, hari Sabtu 1 Agustus 2021, langit Maridan tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Maka contoh di sini menggunakan kata kemudian. Nah, itu tadi merupakan materi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Saya harap setelah ini kalian bisa menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang kalian dengar dan kalian baca. Dan juga saya harap kalian dapat memahami materi tersebut. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi berikutnya.